Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Video hari ini saya akan membahas tentang masalah di bangunan yang saya paling sebel, yang saya paling benci, dan kalau menghadapinya itu paling bikin pusing. Mau tahu apa itu? Silahkan simak videonya sampai habis. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang tembok lembab ya. Jadi rembesan-rembesan, apa bahasa Jawanya kalau bilang itu temblong-temblong itu di tembok itu. Terus catnya itu otomatis jadi mengelupas gitu ya. Nah, itu saya paling sebel kalau ketemu seperti itu. Kenapa? Karena lembab di tembok, lembabnya di bagian ini misalnya di sini lembab, itu belum tentu sumber bocor atau sumber rembesnya itu di sini, bisa aja dari atas, bisa aja dari bawah, bisa aja dari mana gitu. Jadi air itu dia akan mencari celah-celah dan akhirnya keluar di suatu tempat gitu. Nah, tapi belum tentu dia bocornya di sini, bisa aja di tempat lain gitu ya. Nah, itu sangat sulit untuk diantisipasi atau sangat sulit untuk dicari sumbernya gitu. Kita harus trial error, kita harus coba-coba bener, kira-kira nyoba yang ini bener gaya, ini bener gaya, pokoknya coba-coba trial error gitu, dan belum tentu itu akhirnya ketahuan ininya apa masalahnya, akar masalahnya. Nah, kalau teman-teman baru pertama kali mau beli properti gitu ya, terus ngeliat temboknya udah banyak lembab segala macem, kalau teman-teman nggak mau repot, mendingan nggak usah, tinggalin aja. Tapi kalau harga propertinya murah banget, misalnya nilai appraisalnya sudah di appraisal 1 miliar, terus teman-teman bisa beli itu nego-nego misalnya dapat harga 500 juta, berarti kan 50% di bawah harga pasar kan. Nah, kalau saya sih sikat aja gitu. Nah, ini saya akan sharing beberapa pengalaman saya membeli properti yang kondisi lembab itu, akhirnya tetap saya beli gitu. Nah, termasuk salah satunya di tempat ini nih, tempat ini yang saya sedang pakai untuk syuting ini juga kalau teman-teman lihat, ini kan temboknya ini kan saya kasih keramik semua ya. Nah, itu salah satu solusinya. Salah satu solusi untuk mengatasi tembok lembab yang kita sudah coba cari itu bocornya di mana, rembesnya di mana, nggak kelihatan, nggak ketahuan gitu ya. Satu-satunya jalan adalah kita keramik semua. Nah, ini setelah kita keramik 3 tahun lebih, hampir 4 tahun, nggak ada masalah lagi. Dan bahkan kalau di keramik itu yang pertama, meskipun nggak pakai AC, dia udaranya agak adem ya, kamarnya jadi adem gitu. Terus yang kedua, kita nggak perlu ngecat seumur hidup ya. Tapi orang tuh banyak nggak suka juga, karena apa? Karena kesannya masuk ke dalam kamar mandi gitu. Jadi kamar itu kayak kamar mandi gitu. Tapi sebenarnya teman-teman kalau pakai keramik yang bukan keramik ya, pakailah granit ya, pakai granit, atau misalnya pakai, kalau mau yang lebih mewah lagi, pakai marmer gitu. Kalau dilapisin di tembok tuh sebenarnya bagus juga sih, mewah juga. Cuma ya itu biayanya jadi mahal sekali. Ya bisa berkali-kali lipat dibandingkan kalau kita cuma ngecat gitu. Nah, jadi kalau teman-teman kita kembali ke yang tadi awal, gimana sih caranya kalau misalnya teman-teman melihat properti terus lembab-lembab gitu? Ya kalau saya kan tadi saya bilang kalau harganya benar-benar murah, sikat aja. Satu-satunya terpahitnya yang bisa dilakukan adalah kita keramik semuanya ya. Nah, dulu saya pernah beli kos-kosan itu 32 kamar ya. Itu saya pertama kali lihat itu, waduh, temboknya tuh ngelotok semua lembab. Waduh, ini gimana ini? Terus catnya itu dia terbawa semua gitu. Nah, waktu itu saya ajak teman saya lagi ya. Saya kan selalu kalau misalnya saya nggak yakin tuh selalu saya ajak teman yang dia lebih menguasai tentang bangunan gitu. Nah, itu saya ajak teman saya, terus teman saya cek, oh ini ternyata katanya acian temboknya itu dia banyak pakai kapur gitu ya. Harusnya kan nggak boleh itu ya pakai kapur ya. Harusnya kan campuran
semen sama pasir halus sama air gitu, tapi ini katanya banyak campuran kapurnya. Nah itu yang menyebabkan temboknya itu jadi dicat itu nggak bisa nempel, jadi ngelotok terus gitu. Terus kesannya itu jadi lembab gitu. Nah kalau yang masalah lembabnya itu katanya dia ada masalah di instalasi pipa-pipanya gitu. Waduh, saya mikir ini gimana nih kalau misalnya instalasi pipa harus dibongkar, itu kan susah kan ya, karena kan ditanam semua itu di dalam tembok gitu. Tapi akhirnya waktu itu tetap saya beli. Karena apa? Karena harganya murah gitu ya. Ya udah, akhirnya waktu itu saya mikir, saya beli, gimana nih caranya? Teman-teman kalau beli kos-kosan itu kan yang penting gimana caranya supaya renovasinya itu sependek mungkin ya, maksudnya seminimal mungkin waktunya supaya dia cepat beroperasi dan cepat menghasilkan uang kan. Saya mikir ini gimana nih kalau saya bongkar semua, saya kletek aciannya semua tuh bakalan lama gitu ya. Udah gitu belum tentu instalasi air yang di dalam itu yang banyak bermasalah itu setelah kita perbaiki mungkin ada masalahnya akan timbul lagi gitu ya, kecuali kalau kita ganti semua instalasinya, tapi nggak mungkin, kita pinginnya kan cepet gitu. Jadi akhirnya kita cuma yang parah-parah itu kita bongkar, kita cek memang pipa di dalam itu memang banyak kebocoran gitu. Nah yang parah-parah itu kita langsung kita benerin. Terus supaya cepat, waktu itu kamar itu saya keramik semua kamar saya keramik. Nah ini teman-teman kalau mau lihat fotonya nih ya, nih saya tunjukin fotonya. Nah itu saya keramik, pokoknya satu kamar itu dari lantai sampai atap itu saya keramik semua, dan waktu itu kurang lebih biayanya hampir 250 juta itu cuma ngeramik doang gitu ya. Nah tapi sampai sekarang kos-kosan tersebut nggak ada masalah dengan temboknya. Jadi ya kita lebih irit karena kita tidak perlu ngecat, dan ya seperti yang tadi saya bilang ada keuntungannya juga dengan keramik itu. Meskipun ada orang yang nggak senang juga karena merasa bahwa itu kayak semacam masuk di kamar mandi gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah kalau kita ngelihat ada apa ya, kayak jamur atau ada kayak bekas bocor itu di plafon ya. Nah, teman-teman coba lihat nih gambarnya seperti ini. Nah, itu juga teman-teman harus curiga bahwa itu ada kebocoran yang terjadi. Cuma kalau kita masih proses melihat ya, kan banyak yang bilang, wah itu harus dicek, itu dibongkar plafonnya lah. Sekarang kalau misalnya kita baru lihat-lihat, kita minta bongkar plafon itu dikasih nggak sama yang punya gitu, sama ownernya. Kecuali kalau kita bongkar terus nanti kita benerin lagi, itu pun juga belum tentu diizinkan kan sama ownernya. Nah kembali lagi ke rumus yang pertama tadi. Kalau ngelihat kayak gitu, terus nggak bisa kita lihat bongkar, kita lihat di atas plafonnya kita nggak bisa, ya udah kita tinggal kembali ke rumus yang pertama. Harganya gimana propertinya? Kalau harganya murah, saya sih kata aja gitu ya, tinggal nanti kita benerin itu. Nah, kalau setelah kita beli, kan kita bongkar tuh plafonnya. Nah, teman-teman mungkin akan mengalami kejadian ini, nih, lihat nih. Nah, nih lihat ya. Jadi bocor, tidak dibetulin akar masalahnya, hanya dipasangin corong-corong seperti ini ya. Nah itu teman-teman coba lihat tuh fotonya, keren kan? Nah itu jadi pengalaman saya itu, teman-teman bisa melihat bahwa kemungkinan terburuk yang akan terjadi itu seperti itu gitu ya. Nah waktu itu saya ajak teman saya juga yang udah lebih pengalaman, terus saya coba suruh, nih lihat nih kondisinya kayak gini gitu. Nah ini dia komennya seperti ini nih ya, lihat. Aku yakin bukan growtingan, itu mung dikoreng seseli semen, paling langsung pasangi keramik. Itu ndak mungkin mari kecuali dibongkar lantai nih. Itu melipirnya tekon dhuwur, itu bocornya melipir tekon dhuwur, jatuh ke sini, tampani corong. Nah ini barang ya masalah kabeh ini. Ini patang in, 4 in itu ya podo tuh. 4 in itu sama. Dikoreng, pasangi pralon, paling cuma cecekin dhuwur. Waktu masang keramik, pralon gede ini masalah ini
miringi ke sudut, miringi ke keni, dinaiki sithik dong iso. Wong itu sambungannya urung mepet. Bongkar lantai atas sih, bongkar lantai atas, bongkar lantai kamar mandi itu wastafel sama 3N aku ya ora yakin wong 3N ini kiri kanane nganu rada-rada basah. Oh iya itu nah ngisore persis wis teles. Sak lantai ini bongkar nganu nih apa lantai kamar mandi kok groting ulang. Nah, setelah permasalahannya ketahuan, akar permasalahannya ketahuan, sebenarnya gampang. Caranya untuk memperbaiki itu sebenarnya gampang kalau akarnya ketahuan. Nah, kalau yang dikasih corong-corong itu kan sebenarnya tukangnya tuh males sebenarnya, males untuk memperbaiki akar masalahnya. Jadi gampangnya aja lah dikasih corong terus nanti dialirkan ke tempat lain gitu. Nah, teman-teman pokoknya hal-hal semacam itu sangat mungkin terjadi ya kalau kita beli properti ya aneh-aneh lah, kadang-kadang ada masalah yang aneh-aneh lah pokoknya yang kita biasanya kita nggak tahu karena itu sengaja disembunyikan, sengaja diumpetin gitu. Tapi ya itulah pengalaman itu yang akan membuat kita akan semakin mengerti apa yang harus kita lakukan pada saat kita survei dan memilih-milih properti yang akan kita beli itu. Oke, saya bagikan pengalaman ini supaya teman-teman bisa belajar dari video saya ini dan semoga video saya ini berguna. Nanti saya sambung lagi dengan tips-tips yang lain, dengan cara mengecek bangunan yang lain. Jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!